Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Untuk yang kedua kali ini dua Siswanto, satu impian hadir di tengah saudara sekalian. Baik, kita akan sapa Mas Siswanto. Jumpa lagi. Siang Mas Pak Siswanto, selaku host. Jumpa lagi nih di Senang. hari Jumat kedua ini. Baik, ini tadi gimana sibuk hari ini Mas Sis? Alhamdulillah hari ini rapat-rapat lagi. Oke. Jadi di sela-sela kesibukan rapat ini kita sempatkan untuk kita bermimpi tentang sesuatu di dalam dua Siswanto, satu impian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas biar yang ini mungkin olahraga ini. Gimana? Mas Sis, olahraga tema kita apa ini? Selamat siang pemirsa. Jadi channel yang luar biasa hari ini. Jadi kalau kita berbicara kemarin memang pembangunan desa itu kan salah satunya pembangunan fisik, ya kan? Tapi juga ada pembangunan itu non fisik. Ya, yang sudah biasa dilakukan adalah pembangunan fisik, misalnya pembangunan jalan, jembatan, talut, drainase dan yang lain. Hari ini desa juga membangun warganya melalui mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Khususnya hari ini kita membahas tentang voli desa. Wah, oke, luar biasa, cocok ini. Kemarin kita habis liput itu lawan voli. Oke. Jadi gitu pemirsa, hari ini kita akan mengimpikan suatu kondisi di mana bola voli ini menjadi suatu tidak hanya sebagai tontonan, tidak sebagai hanya olahraga, tapi nanti bagaimana nanti akan kita kupas bahwa bola voli itu benar-benar menjadi sesuatu komoditi seperti bola di Eropa gitu ya. Impian. Ini namanya impian kan bebas bebas. Nah itu bagaimana ini Mas Sis nih mengawali impiannya untuk menjadikan bola voli desa ini sebagai komoditi entah itu rekreasi atau komoditas ekonomi. Seperti apa, Mas Sis? Jadi kalau kita berbicara tentang bola voli, ya, ini ada sesuatu yang berbeda, ya, bola voli di Kabupaten Blora dengan di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Jadi kalau di luar Blora itu basisnya adalah klub. Jadi misalkan klub itu tidak dibatasi dia KTP-nya desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Dia ikut latihan nih, ya misalnya yang latihan ada 20 anak. Nah, di Solo, di Vita Solo misalnya itu yang latihan bisa anak Sukoharjo, karena kan dekat ya. Juga anak Solo sendiri, bisa anak Karanganyar, karena kan dekat tadi. Nah, kalau di Blora ini beda. Jadi saya amati pembangunan bola voli itu lebih berbasis desa. Desa. Jadi contohnya misalkan ya di desa yang bagus ada di Todanan. Ya di sana juga ada lapangan yang baik, pemainnya juga bagus, tapi latihannya satu desa di situ. Nah, ada juga misalkan di Kedung Peteng, Kecamatan Kunduran, ada di Plumbon, Kecamatan Ngawen, ya, ada di Waduh, Kecamatan Kedung Tuban, ada juga di Brabuan. Nah, yang dekatnya itu loh, Pak. Lontong itu loh, yang saya pernah ditraktir itu loh. Biting. Dan Biting juga, ada Brabuan juga situ. Nah situ, jadi saya amati ini pemuda-pemuda ini bergerak, berinisiatif untuk olahraga bola voli di desa. Nah karena keterbatasan pemuda desa di dalam rangka, ya khususnya untuk pengadaan lapangan, bola, net, mereka kemudian matur ke Bapak Ibu Kepala Desa. Dan ini luar biasanya ya. 4 tahun terakhir ini Pak. 2018, 19 udah mulai. Dan berhenti kan
COVID ini COVID ini. nggak ada event nih kan. Iya. Tahun 2020 20, nggak ada, 21. 21 nggak ada event. Nah, dua-dua ini pada ngegas semua ini, Pak. Iya. Nah, jadi dulu yang lapangan voli ya, itu sing penting ono cagak nete, ono nete wis do ngantek do wis ngono kae rusak. Terus kadang garise wis ora patek ketok, do nggo latihan. Do nggo main. Nah, bawahnya masih tanah. Nanti kalau mau turnamen Pak Sis, baru pada ngasih itu toh, gamping gitu kan. Baru pada ngasih ini untuk jadi batasnya, yaitu garis lapangan. Nah, itu adalah Blora di era 2016 dan sebelumnya. Nah, 2016 merono iki ngono Pak, angger turnamen ngono ya wis ngono. Nah, tetapi hari ini sejak tahun 2018 lah embrionya ini. Sekarang ternyata daya dukung Bapak Ibu Kepala Desa ini luar biasa. Jadi kita menjumpai lapangan bahkan ada yang outdoor. Ya, outdoor itu yang ada lantainya bisa mester, bisa lapangannya bisa paving, ya bisa mungkin dikasih tanah yang tanah merah yang bagus itu di Blora kita menemukan ya mungkin ada 70 sampai 80 lapangan yang standar bagus itu udah ada 80 ada. Di 2015 cari lapangan kayak gitu satu aja nggak ketemu loh. Jadi selama 4 tahun terakhir ini pemerintah desa luar biasa. Jadi saya apresiasi, saya kemudian bangga ternyata dari hobi-hobi itu kemudian matur Bapak Ibu Kades mendorong Pak. Nah, jadi peran pemerintah desa terhadap pembangunan lapangan voli ini luar biasa. Jadi saya amati ya, contoh Todanan lapangan udah bagus, Kedung Peting bagus, Sari Rejo, Bogorjo itu juga bagus, ada di Polidagel bagus, di Randualas bagus, ada yang bikin indoor juga Pak, kayak gor Pak, di Merbak, ya di Sambung Rejo, Ngawen itu udah pada bikin seperti itu. Udah saya kemarin udah muter-muter lah Blora ini. Lapangan voli yang bagus itu udah 70 Pak terakhir itu, hampir 80 terakhir itu. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Itu di luar di luar yang saya pikirkan. Bagi yang awam terhadap olahraga, itu mereka tidak membayangkan bahwa di Kabupaten Blora sudah seperti itu, dan memang kalau menurut saya itu sudah ada suatu perubahan perilaku masyarakat, terutama pemuda untuk itu. Jadi memang nilai positif nilai positif yang dihasilkan itu jelas gitu ya. Betul. Nah, kembali kalau tadi impian kita bagaimana sih bola voli itu bisa menjadi tidak hanya sebagai komoditi olahraga untuk kesehatan saja, tapi mungkin bisa mengangkat untuk ekonomi misalkan. Jadi jelas yang pertama bahwa olahraga voli anak-anak muda itu fokusnya kan satu kesehatan dulu. Kesehatan, yang kedua kalau dia itu latihannya rajin, ya terstruktur bagus, maka jadi prestasi. Itu biasa udah. Tapi kalau kita amati di Blora nih ya, justru di Blora itu prestasinya belum bagus, Pak. Prestasi secara provinsi maupun nasional belum bagus, tapi lapangan volinya termasuk banyak dan bagus-bagus. Ya, ini loh, Pak. Jadi saya kemarin diundang oleh pengurus bola voli Provinsi Jawa Tengah, Pak. Ternyata tuh Blora itu anehnya, kalau di Blora lapangan desa itu voli bagus-bagus paling banyak itu di Kabupaten Blora. Yang kedua, event turnamen voli itu paling banyak juga di Kabupaten Blora. Nah, ada catatannya, Pak. Lapangan voli ini wakeh. Terus yang latihan kalau tiap sore juga banyak. Nah, prestasinya Jawa Tengah itu belum, Pak. Baru tahap 10 besar lah di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten kota. Belum sampai semifinal 4 besar belum. Nah, itu yang jadi perbincangan lah, ini tantangannya kita. Jadi yang meramaikan turnamen itu apa? Nah, ini Pak, coba. Jadi mulai kemarin turnamen Pak. Ada Gesek ya, Sumberjo, ada Randualas juga, ada Nduan, ada di Ledok kayaknya juga ada lah Pak kemarin. Kapal Sekap. Kapal Sekap. Kemudian ada Pak Kapolres Kap kemarin juga bikin.
ada di Todanan, di pojok Radu Blatung. Nah, baru aja final juga di Todanan, ya. Di Bogorjo kemarin, di Gayam. Kemudian juga ada di Gandu, Bogorjo. Ternyata Pak, turnamen voli itu Pak, sebulan saya data Pak, dan saya datang. Itu sesasi 4 kali loh Pak, 4 turnamen. 4 turnamen. Itu yang resmi loh Pak. Jadi wasitnya yo bersertifikat, berseragam, resmi itu sebulan nek ping 4 Pak. Setahun itu berarti wis 48 event loh Pak. 48 desa lah. Itu tak amati juga loh Pak. Zaman 2000 sebelum 2016 itu Pak. Orang datang. Ya, orang datang. Itu parkir itu biasanya gak bayar Pak. Parkir itu gak bayar. Apa meneh kok kon bayar tiket? Iso-iso ngamuk Pak. Lho poli kok nonton tanggane dhewe kok dibayarke. Tapi kita sekarang perbedaan perilaku. Perubahan perilaku. Hari ini di Sempu, Kecamatan Kunduran juga sedang berjalan. Jadi ada yang polanya gini Pak. Jadi kalau ada yang pola untuk parkirnya, ya bayar parkir, penyisian misalnya 3.000, semifinal, final bayar parkir 5.000. Ada yang seperti itu Pak. Ya. Yang kedua, ada yang polanya ya parkirnya 2.000, tapi harga tiket masuk per orang 5.000 Pak. Ada tuh ya? Ada seperti itu. Ternyata Blora itu Pak. Cuma itu tadi, kalau tandingnya antar tim desa, bone telu Pak. Nah, telu biasanya cah njobo-njobo ana kok Semarang, ana Purwodadi, ana kok Kudus Pak. Lah dibocah-bocah kene kadang-kadang urung prestasine urung nyandar. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran kita. Tapi justru itu bisa menggerakkan tadi Pak, event-event itu sih gak mandek Pak. Menggerakkan ekonomi loh Pak. Itu ya. Lah wong dodol. Wong bakulan Pak, anggere sak event itu contoh. Itu ana 15 sampai 20 bakul Mas. Nah, iku pertandingannya minimal 12 dino. Karena satu event itu biasanya 32 klub Pak. 32 klub biasanya 12 dino, 14 dino. Nah, bakul itu seneng Pak. Bakul seneng jadi tiap malam, malam itu sampai 14 hari itu, sampai 2 minggu itu dia itu dodol terus, mau premo itu loh Pak. Jadi panitianya dapat pendapatan sampai ada yang dapat 30 juta, 40 juta Pak itu untuk dari parkir dan harga tiket masuk. Kemudian para pedagang-pedagang kecil ya, uang premo itu juga laris Pak. Jadi selain sehat, ternyata bola voli itu juga bisa meningkatkan itu tadi Pak, perekonomian. Menggerakkan. Soalnya wong nonton yo raketang mbah 5.000 nggo sangu lho. Masa nonton Pak Kapolsek Sambong kemarin enggak bawa sangu. Voli putri ya. Jajan, mbah lontong, mbah apem, mbah rengginang, mbah jajan-jajan ya kan. Nah itu apa istilahnya dari panitianya ada pendapatan dari parkir, dari harga tiket masuk. Kemudian yang para pedagang juga dapat pendapatan. Jadi olahraga itu bisa satu adalah motifnya kesehatan. Yang kedua motifnya ekonomi bagi pedagang. Yang ketiga prestasi bagi atlet. Ya. Dan yang keempat juga kadang gengsi barang. Wah, di sana juara. Padahal ngebon enggak apa-apa lah. Ngebon ini detail loh. Walaupun kadang desa itu dalam mengikuti lomba itu kadang yo tombok-tombok mungkin dia gak cocok Pak. Iya. Jadi mungkin ini mungkin ini ya apa ya sebagai embrio nanti untuk merubah perilaku masyarakat ya, perilaku masyarakat sehingga nanti ke depannya voli itu akan menjadi komoditas baik itu komoditas kesehatan, rekreasi, ekonomi, ini bisa tergerakkan semua dari situ. Dan ini memang saat ini belum terasa. Ini nanti lama-lama saya sendiri gambaran saya belum seperti apa yang setelah Mas Siswanto ini jabarkan bagaimana perkembangan daripada olahraga bola voli di masyarakat khususnya di Kabupaten Blora gitu ya. Nah itu kaitannya dengan voli itu sendiri. Nah
kaitan sekarang gini, Mas, kalau untuk di desa ya, di desa supaya tadi kan mungkin yang disampaikan oleh Mas Siswanto itu bahwa prestasi kita kan belum Ya. belum ngoyak ke sana. Nah, itu karena mungkin faktor-faktor apa itu? Oke. Nah, berarti kalau kita tadi bicarakan perkembangan voli 4 tahun terakhir tadi Ya, kan, ya, ya. jadi bisa olahraga untuk kesehatan, ternyata meningkatkan ekonomi bagi pedagang, kemudian meningkatkan ekonomi bagi pemain juga, ya kan, kemudian juga sebagai entertain atau hiburan. Nah, sekarang kita bicara impian. Nah, Ya. tadi kan judulnya karena duo Siswanto satu impian. Ya. Impiannya sekarang piye saiki nek wis lapangane enek sekitar 70 sampai 80 wis apik. Mbah Lurah, Bu Lurah do ndukung gitu. Pemain latihan ben sore gitu. Terus kemudian saiki impiannya kan berarti prestasinya kita supaya di tingkat Jawa Tengah apik itu piye. Nah, ini kita mengurai seperti itu sekarang. Jadi kalau kita mencermati prestasi ya, saat ini di Jawa Tengah itu kan prestasi untuk voli kan masih ada Kudus, ini yang paling solid itu Kudus. Di bawahnya itu Kabupaten Grobogan, kemudian Semarang, Kebumen, Wonogiri. Kira-kira itulah kalau diambil 5 besar yang pembinaannya seperti itu. Itu memang dia dukung pemerintah, Pak. Di sana luar biasa pemerintah, terutama pemerintah kabupaten dan pemerintah kotanya luar biasa, Pak, mendorong itu. Tapi sana itu basisnya adalah memang klub, Pak. Klub ya. Jadi yang latihan itu wis campur lah di sondi, kelurahan di kecamatan di gabung dadi siji. Nah, kita beda. Di Blora ini uniknya basisnya desa. Sesuai dengan temanya desa membangun ini. Nah, impian kan kemarin udah kita sampaikan, Pak. Impian kalau orang mimpi itu kan orang tidur mimpi. Nah, kadang kenyataan, kadang enggak. Tapi kalau impian orangnya sadar, dijiwit kroso, gitu, dia kemudian membuat impian apa. Nah, itu bisa akan lebih terlaksana dan tercapai dibanding mimpi. Nah, impian kita itu bagaimana dalam tempo yang katakanlah paling enggak setahun 2 tahun ini aja. Prestasi kita itu menjadi masuk pada 4 besar tingkat provinsi. Syukur dalam setahun 2 tahun ke depan ini masuk 2 besar provinsi. Ini bagaimana caranya? Ini yang sedang saya pikirkan, Pak. Dan kita impikan. Nah, biar caranya. Jadi mudah-mudahan dengan ini banyaknya turnamen, dengan banyaknya lapangan yang bagus-bagus, kan memotivasi pemuda-pemuda yang ada di desa dengan fasilitas yang ada di desa lebih baik. Mereka juga kerasan di desa, betul. Berkarya di desa, dan mengembangkan desanya gitu. Karena kan salah satu harapan dari pemerintah kan di situ ya, bahwa pemuda-pemuda itu diperkecil lah untuk ke kota, untuk urbanisasi ke kota, merantau lah. Jadi bagaimana caranya supaya desa itu bisa maju dengan potensi pemuda yang ada kan gitu ya. Mudah-mudahan kan bisa dengan kondisi yang ada pemuda bisa berprestasi khususnya di bola voli itu. Jadi memang gini, Pak. Sekarang kalau mencapai tadi kan pemasalannya kan sudah tadi. Nah, pemasalannya sudah karena banyak. Kemudian sekarang kita bicara prestasinya, impian kita. Impiannya memang sekarang kita dari pemerintah kabupaten ya ini harus mendorong, Pak, supaya tadi anak-anak yang potensi bagus di desa-desa tadi ya kan, tadi Brabuan, Biting, Pulo, Wadu, Gondel itu aja sekarang bagus loh, Pak, volinya, Pak. Gondel Dong Tuban itu ya Cepu ya. Itu basis-basis di desa itu dipilih nanti yang anak-anak yang terbaik lah, Pak. Yang bagus ya, karena voli ini kan butuh 14 orang ya. Pemain inti dan cadangannya itu harus harus dikumpulkan, kemudian di training center latihan bersama, Pak. Latihan bersama, nah nanti dievaluasi, ditandingkan, evaluasi, latihan lagi, ditandingkan. Sehingga nanti harapan kita dengan seperti itu, kita akan bibit-bibit yang bagus itu akan mencapai prestasi di Jawa Tengah, Pak, saya kira. Jadi ini perlu peran DPRD dan Bupati kalau perannya
pemerintah desa tadi kan udah keren ya kan, udah Yeah. mantap lah di tingkat desa. Ini tinggal tadi loh Pak, jumputi sing apik-apik, diseleksi, ya, dilatih, ditandingkan, latihan lagi, seleksi lagi, tanding lagi, dievaluasi begitu seterusnya baik. Pak. Iya Pak. Termasuk satu ini yang jadi ini juga itu Iya. pemain voli itu kan yang bagus-bagus itu biasanya tingginya Nah, tinggi badannya ini. Jadi bagaimana di Blora ini stuntingnya juga dikurangi dengan anak-anak itu pertumbuhannya bisa optimal Iya. ya, sehingga melahirkan atlet-atlet yang yang bagus lah ya. Iya. Karena memang rata-rata itu kan kalau kalah tinggi itu sudah Wah, iya Pak. paling kalau pendek itu stopper gitu ya. Bagian pengumpan gitu. Iya. Tapi untuk yang smash kalau kita berarti bagian umpan aja umpan kita. aja. Jadi memang itu Mas Sis. Nah, ini yang saya dengar itu kan Mas Sis ini kan punya apa ya, turnamen Siswanto Cup. Ini sudah sampai ke berapa? Episode berapa ini? Episode kayak sinetron ya. Iya. Alhamdulillah karena kami juga hobi olahraga ya, untuk voli itu sudah 8 tahun berturut-turut ya saya menyelenggarakan turnamen voli Siswanto Cup ke-8 sudah. Ke-8. Tahun ini nanti Siswanto Cup ke-9. Rencana kapan ini? Nah, nanti biasanya kita akhir tahun, Pak. Biasanya November. Desember ya. Jadi itu basisnya kita ya antar desa. Antar desa ya. Kalau yang turnamen Siswanto Cup itu basisnya adalah turnamen tim voli antar desa dan pemainnya lokal desa Pak, KTP gitu situ ya, nggak boleh ledok ikut ngambil ke dewan, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi ini pemirsa ini memang luar biasa ini Mas Siswanto ini mungkin salah satu bahkan mungkin satu-satunya yang konsisten dari membangun olahraga voli ini, terbukti dari Siswanto Cup bola voli ini sudah yang ke-8 dan insya Allah tahun ini yang ke-9 ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk konsistensi Mas Sis dalam mengembangkan olahraga bola voli di Kabupaten Blora gitu ya. Baik, untuk ini Mas Sis, jadi untuk penutup impian kita dalam rangka mengembangkan bola voli profesional ya, untuk ke arah yang profesional yang bisa mendatangkan devisa lah bagi desa, ya, bagi desa entah melalui UMKM-nya, entah melalui klubnya dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan ataupun mungkin saran, masukan pada semua pihak yang berkompeten di dalam olahraga bola voli ini, Mas. Ternyata voli itu karena ramai penontonnya, pemerintah desa kemudian membangun lapangan voli, anak-anak muda juga rajin latihan. Ternyata itu juga mendatangkan tadi kan income bagi para pelaku usaha, karena dia bisnis ya, dodol jajan, makanan macam-macam itu luar biasa. Kemudian juga orang membayar tiket, bayar parkir untuk nonton juga mau karena entertain ya. Tetapi kita ini yang sudah mulai tumbuh lagi Pak, ini justru baru tahun ini Pak, tahun kemarin belum ada, yaitu para sponsor. Jadi saya melihat kemarin contoh di Gedebek ya, saya lihat Kecamatan Ngawen itu. Jadi sekarang itu sudah ada spanduk Pak, karena kan lapangan itu ada pagernya Pak, pagar kelilingnya. Nah, pagar keliling yang atasnya itu sudah penuh sponsor Pak. Saya sampai menghitung, itu sudah ada sekitar 20 spanduk loh. Nah, tak tanya panitia, kayak gitu bayar berapa? Satu spanduk itu bayar 300.000 loh, yang kecil. Yang besar bayar 600.000. Kemarin di Jagong juga yang diadakan oleh Mas Wiwi itu sama Pak. Ternyata spanduk-spanduk itu juga bayar 300.000-an. Nah, kalau mereka sampai 30 spanduk, ya 9 juta dewe Pak. Tiketnya dapat 30 juta, kos spanduk sponsor bisa dapat 9 juta.
Jadi Pak Lurah gak tahu mbok lah kira-kira. Jadi Pak Lurah gak tahu mbok aku parkir itu 5 juta. Jadi dulu itu nek kegiatan Karang Taruna ngono, Pak. Pak Lurah iku wis tomboke kobol-kobol, Pak. Wis pisan ngadake sesuk wis tahun ngarep wis prei, Pak. Saiki setahun iki gawe, tahun ngarep neh gawe terus, Pak. Karena ketagihan. Pak Kades itu ada ya. Ada yang maunya engko nak kowe panitiane rugi, kowe mau omahku le. Nak wis badi gak tak bantu. Ternyata itu sudah banyak yang tidak minta Pak Kades ya. Jadi sudah yang penting Pak Lurah nggih lapangan, pemainnya apik, turnamen apik, event apik. Nah, itu. Nah, sekarang kita juga alhamdulillah, Pak. Saya kan punya klub juga nih. Ternyata sudah ada tawaran-tawaran sponsor, Pak. Alhamdulillah. Jadi ternyata itu para penonton banyak. Itu ada yang nawarin, Pak. Kemarin itu bikin jersey, kaos atasan bawahan untuk tanding itu kan biasanya harganya 2,5 juta, Pak. Itu saya tuh sudah dapat 4 sponsor, Pak. Saya tuh punya seragam ya. Ini lagi dibuatin ya. Bahkan 5 tambah yang tadi satu lagi. Bahkan 5 setel itu gratis, Pak. Kalau diuangkan itu nek tumbas dhewe to 10 juta, Pak. Ternyata itu 5 setel jersey main itu dari sponsor semua, Pak. Ya, sponsor-sponsor ada dari Bank Jateng, ada dari Exxon Mobil, ada juga dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ternyata ada BKK. Ya dan lain-lain, Pak. Itu ternyata ada dari PT dari Jakarta juga. Perusahaan aparel Grande. Saya punya 5, Pak, ini 5 lagi dibuatin ini 5 setel dan gratis-gratisan, Pak, karena sponsor. Nah, ini jadi tadi kan kita tambah jadi tadi daya semangatnya anak-anak muda untuk voli didukung buat lapangan yang bagus oleh Bapak Ibu Kepala Desa. Kemudian para penjual makanan minuman juga laris di event. Kemudian perekonomian anak-anak muda juga meningkat karena adanya uang parkir, adanya tiket masuk sehingga panitia nggak defisit malah badi. Anak sing nyumbang masjid barang ada sing makan-makan. Ada juga kita harus menggali prestasi, yaitu tadi bibit-bibit bagus kita kumpulin, kita seleksi. Kita latih lagi supaya mewakili Blora di Jawa Tengah. Dan yang keenam itu adalah sponsorship, Pak. Yaitu dari perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai melirik voli sebagai cabang olahraga terpopuler di Kabupaten Blora. Nah, itu, yang jelas kalau voli itu biasanya lebih aman. Aman dari tawuran. Tidak seperti sepak bola yang mungkin rentan. Karena nggak ada Pak. Kontak fisik ya. Ada net ini loh, Pak. Baik, gitu Mas Iswanto sudah. Kapan bikin turnamen voli panjenengan? Insya Allah tahun Blank depan. On Cup. Ya, kita nanti tahun depan insya Allah karena ini untuk di Kecamatan Sambong rencana di Sambiting tahun ini akhir tahun juga mengadakan turnamen. Jadi saya kira itu Mas Is. Pembicaraan impian kita di 2 Siswanto 1 Impian kali ini tentang bola voli sangat luar biasa dan membuka wawasan baru bagi saya di dunia bola voli dan mungkin juga pemirsa pun juga terbuka wawasannya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita kali ini masyarakat semakin cinta terhadap olahraga bola voli dan impian kita bola voli tidak hanya sekedar sebagai media berolahraga untuk kesehatan, tetapi juga bisa menjadi media penggerak ekonomi masyarakat desa dan media untuk pariwisata. Saya kira gitu. Terima kasih Mas Iswanto. Sampai ketemu di Break On sukses. Amin. Ketemu di 2 Siswanto 1 Impian. Demikian pemirsa, kita sudah selesaikan bahasan kita kali ini di 2 Siswanto 1 Impian dengan tema bola voli profesional. Demikian kita ketemu dengan 2 Siswanto 1 Impian yang akan datang dengan bahasan yang tentunya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.